Nah, kalau job itu biasanya nanti akan ada tugas-tugas, tugas hasil, tugas hasil, tugas hasil. Sedangkan kalau misalkan kita ngebahas terkait dengan profesinya, berarti adalah sebuah jalan atau way-nya. Untuk menuju ke mana? Untuk menuju ke kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang seperti apa sih? Yuk kita malam hari ini kita mendalami sedikit terkait dengan si profesi ini. Supaya nanti makin mantap lagi ya dalam memilih si profesinya itu. Pengen apa namanya cari insight dulu siapa di sini yang masih galau terkait dengan profesinya. Karena kalau misalkan lihat Q&A-nya ini ada 16 pertanyaan. Mantap sekali. Coba ya nanti kita coba maksimalkan. Kalau nggak bisa selesai malam ini, nanti aku coba apa namanya kita cari forum-forum yang lainnya juga. Jo, siapa yang di sini yang masih galau profesinya? Angkat tangan. Atau masih nggak tahu profesi dan pekerjaan itu apa? Oke. Nah, kali ini aku akan ngebahas terkait dengan profesi sesuai dengan request karena di beberapa minggu lalu rubiknya itu terkait dengan bisnis ya. Nah, enaknya ketika join di komunitas Stephen Family ini dan juga Beauty Training nanti juga akan ada Rubik Class tiap minggunya dan ini free banget. Silakan nanti boleh join ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas profesi yang gue banget. Yang udah di tes Stephen boleh nanti ditambahin hasil tes Stephen aja dan juga domisili ya supaya nanti bisa lebih memudahkan interaksi kita. Oke, Kak Samara, saya galau sebagai intuiting, profesinya thinking banget since 2016. Kelas. Oke, kita gaskan ya. Oke, profesi nggak sesuai. Nah, ini pertanyaan yang mendasari kita dalam menentukan profesi. Banyak orang-orang atau di sekitar kita, bahkan teman-teman kita, kerabat kita, itu masih mempertanyakan terkait dengan profesi. Apakah profesinya sudah sesuai? Apakah profesi ini sudah mantap buat saya? Apakah profesi ini sudah menjadi sesuatu hal yang istilahnya itu jadi ujung tombak saya, kan gitu ya? Nah, kali ini malam ini kita akan ngebahas terkait dengan profesinya. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebenarnya apa sih itu profesi. Tapi sebelum lanjut, aku mau kasih dulu nih, ada data-data yang seru juga. Tidak bahagia dan puas dengan profesi. Wah, ternyata nggak sendiri ya. Hmm. Jobstreet.com melakukan survei kepada 17.000 koresponden pada awal bulan Oktober tentang kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 73% karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaannya dikarenakan beberapa faktor. Ya, jadi ada 17.000 lebih survei karyawan, ternyata ada 73% yang nggak merasa puas. Entah itu ada yang tidak merasa puas karena gajinya, ada yang tidak merasa puas karena jobnya kebanyakan, ada yang tidak merasa puas karena jobnya itu nggak sesuai dengan apa namanya keinginan atau kepuasan diri gitu. Dan ini merupakan awalnya ya. Tidak bahagia awalnya. Ayo siapa di sini yang merasa nggak puas juga? Nanti boleh chat juga di kolom chat ya. Nanti di akhir kita juga akan ada sesi diskusi, memanfaatkan waktu supaya nanti bisa lebih intens lagi. Badan Pusat Statistik Nasional juga menunjukkan tingginya angka pengangguran di Indonesia, yaitu sebesar 7,2 juta. Ketidaksesuaian pekerjaan yang ada dengan latar belakang yang dimiliki pada akhirnya membuat 54% karyawan terpaksa bekerja tidak sesuai dengan latar belakang. Tanpa disadari, hal ini berdampak serius pada penurunan produktivitas kerja. Logis dong, ya kan? Kalau misalkan ternyata ada lulusan meteorologi, tapi lebih milihnya itu jadi seorang guru. Wah, padahal dia tidak punya kompetensi seorang pendidik. Apa yang terjadi? Maka kurang nice aja dalam pendidikannya. Seperti itu. Faktanya 60% koresponden mengaku tidak memiliki jenjang karir di kantor mereka sekarang. Jadi biasa aja alias ya ketika dia bekerja maka tidak ada peningkatan level secara karir. Dan ini menjadikan stagnan dan tidak bisa berprogres jadi lebih baik lagi. Gitu. Ya, ini adalah masalah-masalah kita, face off ya. Maka sebenarnya
kita dalam memilih profesi, ya kan? Dalam memilih profesi itu harus didasarkan banget karena profesi ini beda sama pekerjaan. Udah tahu bedanya di mana? Jeng jeng jeng. Oke, kira-kira bedanya profesi sama pekerjaan itu apa ya? Oke. Nah, sebagai clue aja, sebenarnya profesi sama pekerjaan itu beda. Dari arti kata bahasa Inggrisnya aja udah beda. Profession, yang satu lagi tuh job gitu. Nah, kalau job itu biasanya nanti akan ada tugas-tugas, tugas hasil, tugas hasil, tugas hasil. Sedangkan kalau misalkan kita ngebahas terkait dengan profesinya, berarti adalah sebuah jalan atau way-nya untuk menuju ke mana? Untuk menuju ke kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang seperti apa sih? Yuk kita malam hari ini kita mendalami sedikit terkait dengan si profesi ini. Supaya nanti makin mantap lagi ya dalam memilih si profesinya itu. Nah, tentang profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana utama untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain atau orang banyak. Dan ini diiringi oleh keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan juga tanggung jawab. Ini katanya Nafsia di tahun 2003. Ya, silam. Nah, profesi itu kalau misalkan mau kita jabarkan, nanti akan ada 4 poin, teman-teman. Yang pertama itu adalah mencari nafkah hidup, gitu loh. Otomatis ini ada apa namanya nilai keuangan, gitu loh. Atau kalau nggak keuangan berarti nilai benefit buat kita. Terus sebagai sarana mengabdi. Oke? Kalau sarana mengabdi berarti sarana untuk kita berkontribusi. Yang mana dalam mengabdi dan berkontribusi itu kita harus punya yang namanya keahlian, keterampilan, profesionalisme dan tanggung jawab. Ini merupakan karakter diri. Jadi kita harus punya 3 paling nggak, yakni adalah sesuatu hal yang bisa menghasilkan uang, yang sesuai dengan kontribusi terbaik kita atau yang kita inginkan. Yang ketiga, yang sesuai dengan karakter atau kemampuan yang kita miliki. Gitu. Kalau misalkan di Jepang, biasanya teorinya jadi teori Ikigai. Gitu loh. Nah, itu bisa teman-teman jadikan referensi. Kalau misalkan ada anak-anak atau ada remaja atau mungkin ada sanak saudara yang dia itu masih menentukan profesi. Gitu. Nah, ketika menentukan profesi, maka yang terpenting adalah mengetahui dari 3 ini dulu nih. Kita pengen mencari nafkahnya yang sebesar apa sih? Yang seluar biasa apa? Kita pengen berkontribusinya di bidang apa sih? Apa bidang yang kita ingin kontribusi di sana sesuai dengan karakter kita atau sesuai dengan kekuatan kita apa bukan? Gitu. Nah, kalau misalkan ternyata nggak sesuai dengan kelebihan kita, karakter kita, maka apa yang harus dilakukan? Nah, semuanya ada pembahasannya satu persatu. Oke. Nah, ini dia poinnya ya. Mencari nafkah hidup, sarana untuk mengabdi, dan juga butuh keahlian. Oke, aku langsung fast forward aja. Gimana caranya tahu profesi yang gue banget, profesi yang aku banget gitu loh, sampai bener-bener kayak, wah ini profesi emang harus banget gue jalanin. Udah jelas, yakni dengan apa? Dengan kita mengetahui mesin kecerdasan kita. Salah satunya menggunakan tes Stephen. Nah, kalau misalkan teman-teman belum dites Steven gimana? Boleh kok pakai tes yang lain ya. Boleh kok pakai tes yang lain. Cuma penjelasannya mengikuti penjelasan yang lain ya. Aku menggunakan toolsnya itu di sini yakni Steven. Supaya apa? Supaya sama-sama kita pahamin juga supaya makin dapat terkait dengan profesi maksimalnya sesuai dengan karakternya. Nah, aku jelasin sedikit ya, karena di sini mayoritas sudah pada tes Steven. Nah, buat yang belum tes Steven, di sini kita akan mengetahui mesin kecerdasannya alias karakteristiknya ada 5. Yes, benar, ada 5 aja. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan juga insting. Aku tunjuk ya. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan juga insting. Dibagi menjadi 5 aja. Ya, jadi nggak banyak-banyak. Jadi 5 aja. Otaknya lengkap, oke? Ini pemahaman dasar. Otaknya itu lengkap.
satu gitu loh. Cuman ada satu yang jadi pemimpinnya. Oke? Cuman ada satu yang jadi pemimpinnya. Contoh misal hasil tes TV-nya udah dites TV hasilnya sensing. Kayak aku, kayak saya gitu. Hasilnya tuh sensing. Maka pemimpin utamanya sensing, tapi otaknya lengkap. Thinking ada, intuiting ada, feeling ada, insting ada. Gitu. Tiba-tiba ada yang nanya, Kak, saya intuiting, tapi saya nggak merasa apa namanya, nggak merasa kreatif. Atau saya intuiting, tapi saya bekerjanya itu di industri yang apa namanya tuh feeling banget. Bisa nggak? Ya bisa aja. Tergantung dengan kekuatan kita di sana. Gitu. Nanti aku jelasin terkait dengan kekuatan. Nah, masing-masing mesin kecerdasan memiliki kekuatannya masing-masing. Yakni yang pertama, misal sensing dari kata sense, artinya panca indera. Adalah orang-orang yang kuat di panca inderanya. Panca indera itu ada apa aja? Penglihatan, peraba, perasa, penciuman, sampai ke pendengaran. Makanya ketika orang sensing diajarkannya sesuai dengan contohnya atau ada step by stepnya, maka dia akan ingat banget. Makanya orang-orang dengan tipe ini biasanya menjadi seorang eksekutor yang handal gitu. Berbeda dengan thinking yang ketika dia ingin diajari bukan melalui contoh, tapi melalui apa? Melalui teori terlebih dahulu, supaya dia benar-benar nangkep apa sih yang sebenarnya dia kerjakan. Karena thinking ini dari kata think, artinya berpikir, adalah orang-orang yang kuat banget, kekuatannya ada di pemikirannya. Makanya tipikalnya adalah analitis dan juga pandai. Beda lagi sama intuiting, dari kata intuisi atau intuition. Kemampuan untuk melihat ke masa depan. Wih, tapi bukan Celayang. Nah, melihat ke masa depan ini berdasarkan apa? Berdasarkan wawasan yang dia miliki. Makanya biasanya ketika orang intuiting, wawasannya banyak, dia akan menjadi orang yang lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Gitu. Beda sama feeling. Dari kata feel, artinya merasakan. Adalah orang-orang yang kuat banget di perasaannya, adalah orang-orang yang kekuatannya adalah mengendalikan emosinya dan juga menjaga hubungannya gitu. Feeling, feel gitu. Nah, yang terakhir yang paling unik yakni ada insting, yakni adalah orang-orang yang cekatan, orang-orang yang bergeraknya itu benar-benar otomatis sesuai dengan instingnya sendiri, yang ketika dia bereksekusi atau dia mengeksekusi sesuatu sesuai banget dengan nalurinya. Makanya tipikalnya adalah orang-orang yang serba bisa gitu. Nah, dasarnya udah dapat, sekarang kita langsung masuk ke profesinya. Ini ada banyak ya. Aku coba apa namanya cepat supaya nanti kita bisa lebih banyak untuk berdiskusi. Orang-orang sensing adalah orang-orang yang kekuatannya di otak kiri, maka dia apa powerfulnya tuh di penginderaan. Kata kuncinya nih mengingat, otot, rajin dan juga tergerak atau tercetak. Nah, kekuatannya adalah dia mengeksekusi dan dia suka tampil, kan? Dan dia suka berjualan karena emang orangnya transaksional. Chemistry-nya adalah harta, maka ketika ya, orang sensing memilih profesi atau pekerjaan, pastikan yang pertama kali dipastikan itu apa? Tahu? Gajinya pas apa enggak? Gajinya pas atau enggak, dan satu lagi pekerjaannya itu mudah dikerjakan atau enggak, atau mudah dipahamin atau mudah dipelajarin, sehingga nanti ketika teken kontrak sesuai kontraknya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, bayarannya berapa, kayak gitu. Nah, tokohnya bisa dicek juga ya. Ini kita aku saya ngambil dari IG-nya Steven Family. Ada Dewa Eka Prayoga, Arie Untung, Teguh Wisnu, Ayu Azhari, ada Uma Marta Filza, Nikita Willy, itu semua juga tokoh-tokoh yang memiliki karakternya sensing gitu. Nah, profesi ini sebenarnya ditulis juga di apa belakang sertifikatnya. Dokter, bankir, sejarawan, administratur, birokrat, sekretaris, tentara, polisi, yang semuanya ini kalau misalkan dirangkum adalah profesi-profesi yang harus pertama action, yang kedua ada SOP-nya, yang ketiga harus rajin, yang keempat terakhir harus mendetail gitu loh. Jadi bener-bener sampai ranahnya itu kita ahli. Contoh misal menjadi seorang dokter. Dokter itu enak banget buat orang sensing. Kenapa? Karena kerjanya itu sesuai dengan SOP banget.
Sudah ada standar operasional prosedurnya. Jadi tinggal ngerjain aja. Nggak perlu mikir-mikir banyak-banyak. Gitu loh. Mikir banyak-banyaknya waktu kuliahnya. Tapi ketika sedang bekerjanya, maka fokus dengan pasiennya sesuai dengan SOP-nya. Kayak gitu. Sejarawan juga bisa, administrator juga bisa, polisi, atlet, penyanyi, bahkan jadi artis. Artis apalagi enak. Ada SOP-nya. Kapan kamu masuk, kapan kamu out gitu loh. Kapan kamu nyanyi A, nyanyi B ya. Semuanya ada aturannya. Enak. Jadi orang sensing akan dimudahkan ketika dia mengikuti SOP-nya. Nah, lanjut lagi. Ini thinking. Di neokortek kiri, kemampuan utamanya adalah berpikir, yakni think, ya kan? Merupakan tipe kepribadian yang selalu berpikir logis, fokus, jeli, melihat kesalahan, kritikal, dan juga objektif. Nah, kata kuncinya juga sama ada di sertifikat hasil tesnya. Kalau thinking introvert itu mendalam, thinking extrovert itu meluas. Kita pahamin tokoh-tokohnya dulu dengan mesin kecerdasan thinking ini. Contohnya kayak siapa? Raffi Ahmad. Ada Salva Richard juga. Ada Tulus. Ada Ria Ricis. Nah, Dr. Aisyah Dahlan. Ada Fenita Ari juga. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang dia memiliki karakternya, kekuatannya itu adalah tinggi. Apakah semuanya menjadi seorang expert? Wow, expert mah maksudnya jadi profesor? Enggak ternyata. Nah, expertnya di mana? Expertnya ternyata di bidangnya masing-masing. Karena orang tinggi ini chemistry-nya atau hal yang ngeklik secara alaminya itu adalah tahta. Ketika dia berprofesi atau menjalankan aktivitasnya di keprofesian tersebut, dia memerlukan level. Sehingga dia bisa level up, level up, level up terus menerus. Kayak gitu. Nah, sama kurang lebih profesi terbaiknya thinking masih di ranah expertise juga. Dokter, ekonom, dosen, guru, manajer, peneliti, fisikawan. Wow, mantap ya semuanya ya. Bisa dibaca lebih lanjut lagi ada di sertifikat, yakni pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada SOP-nya sehingga akan jelas tuntutan hak dan kewajibannya yang mengumpulkan data, yang ada datanya sehingga bisa dipelajari lebih lanjut, yang logikanya itu jalan di sana jadi nggak terlalu abstrak sekali dan juga ada expertise di situ. Kita akan jadi semakin ahli ketika kita mendalami hal tersebut. Kayak gitu. Ini adalah profesi terbaiknya thinking. Nah, intuiting, neokortek kanan. Wah, mantap ya. Ada Muhammad Alvin Faiz, ada Cak Lontong, Denny Cagur juga intuiting, Hamidah Rahmayanti, Shirley Anavita, Jihan Salsa. Oh, chemistry-nya sama-sama di kata. Katanya maksudnya kayak gimana sih? Kalau nggak salah ada yang nanya juga waktu di apa namanya di WA di grup WA-nya. Nah, kata ini sebenarnya buat seorang intuiting adalah kata-kata, gagasan, ide atau konsep atau karya nyata. Karena orang-orang intuiting akan istilahnya apa ya hype gitu loh, akan bersemangat ketika ngebahasnya terkait dengan hal-hal tersebut. Ide, konsep, gagasan gitu loh. Apalagi kita ngebikin sesuatu ada karyanya gitu dan karyanya ini bisa apa namanya apalagi kalau misalkan karyanya tuh unik gitu loh dan punya value itu akan luar biasa banget. Nah, ini yang menjadikan seorang intuiting tipikalnya adalah apa ya? Kalau misalkan di Steven kita akan ngebahasnya sebagai seorang inovator, penemu gitu. Makanya profesi terbaiknya juga sama. Pengusaha udah pasti, desainer, ahli kreatif, bidang periklanan, arsitek gitu. Yang kalau misalkan disimpulkan semuanya, orang-orang intuiting ini membutuhkan profesi-profesi yang bidangnya itu adalah bidang kreatif, yang tidak mengakangnya, tanpa batasan, art atau seni, dan juga ngebahas terkait dengan masa depan. Nah, karena orang-orang intuiting sangat-sangat suka perubahan. Ketika dia berada di profesi atau tempat yang banyak kekangannya, biasanya tipikal intuiting ini akan jadi tipikal orang yang biasa aja pada akhirnya. Kenapa? Karena menjadikan dirinya itu terpaksa untuk mengikuti aturannya, gitu. Ini adalah profesi terbaik intuiting. Kalau feeling gimana? Kalau feeling tuh kayak gini, limbik kanan feel, wah, Ayah Farid Poniman,
juga seorang feeling, Buya Yahya, Hamish Daud, Oki Setiana Dewi, Helvi Tiana Rosa, Melly Guslau, ya kan? Chemistry-nya itu adalah ngeklik secara alami dengan cinta. Maka sebagai seorang feeling, ketika memilih profesi, pastikan pilih profesi tersebut dengan cinta. Ah, kok dengan cinta? Maksudnya gimana, Bos? Maksudnya, kita ketika berprofesi, kita harus mencintai profesi tersebut. Atau ada sesuatu yang menumbuhkan cinta kita. Contoh misal, Ayah Farid, ketika beliau mengembangkan Steven, rasa cintanya sangat-sangat luar biasa. Buat siapa? Buat anak-anaknya juga. Dan juga buat semua orang, penggiat-penggiat, dan juga orang yang akhirnya tes Steven. Gimana nggak cinta? Gimana nggak luar biasa? Gitu loh. Kalau misalkan apa namanya tes di tempat yang lain, itu nggak dapat di harga misal 600.000, 500.000 gitu loh. Tapi karena beliau adalah seorang feeling, maka diberikanlah cintanya. Kekuatannya ada di sana, ada di cintanya. Nah, profesinya profesi apa aja? Ini dia. Politisi, trainer, inspirator, motivator, psikolog, psikiater, konselor, gitu loh. Yang kalau misalkan disimpulkan, orang-orang feeling ini sangat membutuhkan orang. Yakni dia profesinya butuh yang ketemu sama orang, yang penuh dengan cinta. Jadi bukan marah-marahan, bukan selek-selekan. Dan banyak membantu orang lain. Gitu. Ini kata kuncinya ya. Nah, berlanjut ke yang terakhir, insting. Nah, ini belum diganti ya. Chemistry utamanya adalah bahagia. Tokoh-tokoh dengan mesin kecerdasannya, weh, seru-seru ya. Nah, chemistry utama atau alaminya adalah bahagia. Maka seorang insting biasanya ketika menjadi apa eh, pribadi profesi, ketika dia sedang mendalami profesinya, biasanya dia akan mencari kebahagiaannya. Dan catatannya di sini orang insting tuh biasanya ketika dia belum terlatih ya, ketika dia belum terlatih dia suka menjadi seorang second leader gitu loh, menjadi wakil gitu loh. Misal wakil ketua atau wakil presiden gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena orang-orang insting ini biasanya dia akan aware banget sama yang namanya tekanan. Orang-orangnya itu kadang ketika ditekan itu bisa depresi gitu loh. Maka ketika dia bisa eh, apa ya bertugas, dia membantu orang, tapi ternyata tekanannya nggak sebesar yang ketua, dia akan menjadi seseorang yang luar biasa, menjadi seorang second leader yang terbaik. Maka profesinya tuh kurang lebih seperti ini. Mediator atau lobbyis, aktivis LSM, aktivis kemanusiaan, seniman, yang semuanya ini tipikalnya adalah dia menjadi pribadi yang bermanfaat, memiliki peran, tujuannya besar, dan juga bahagia, lagi membahagiakan. Gitu. Mantep ya, seorang insting ya. Nanti kita dalamin lagi di sesi diskusi. Nah, kalau misalkan nggak sesuai sama rekomendasi kayak gimana? Nah, ini ada obatnya ya. Jadi ada obatnya. Tapi pengen tahu dulu di sini, siapa ya di sini yang kira-kira profesinya itu nggak sesuai sama apa namanya hasil tes TV-nya atau background-nya gitu. Itu kalau nomis. Nah, saya, oke. Kaisa apa Kaisa? Dari Pekanbaru ya. Ah, ada yang bisa nebak kira-kira backgroundku apa? Karena gini, kalau misalkan ngebahas profesi ini seru karena Bos Dika juga alami secara pribadi gitu loh. Yang tadi dibilang tuh datanya kan 70% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan itu yang pertama. Terus 74% tadi kalau nggak salah pekerja-pekerja di Indonesia itu juga bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, ternyata itu juga saya. Oke, Kak Aisyah, saya sensing tapi passionnya di grafis designer. Oke, desainer grafis. Oke. Nah, sekarang profesinya apa, Kak Aisyah? Latar belakangnya kuliah biologi, mantap. Berarti profesinya sekarang ibu rumah tangga, mantap. Oke. Udah beda-beda sama ya, tapi nggak pandai jualan. Nah, maunya kemana? Profesinya mau kemana? Oke.
Oke, terima kasih Kak Aisyah sudah mau sharing-sharing. Silakan teman-teman yang lain kalau misalkan ada yang ingin sharing-sharing juga boleh ya. Kalau business owner bisa aja gitu, bisa aja. Jadi harus dipilih dulu ya. Oke, teman-teman yang lain boleh kalau misalkan ada yang ingin sharing-sharing juga silakan ya. Nah, karena gini teman-teman, ketika kita memilih sebuah profesi pada dasarnya, Steven ini memberikan rekomendasi, ya kan? Steven ini memberikan rekomendasi. Apakah rekomendasi ini adalah rekomendasi yang paling tepat? Bisa jadi ketika teman-teman meyakini banget banget dan emang teman-teman minat di sana. Ingat, ada bakat, ada minat ya. Ada bakat, ada minat. Kalau misalkan bakatnya kita ngomong, tapi ternyata kita nggak minat ngomong, nah berarti ada yang salah. Gitu loh. Berarti ada yang salah. Apakah kita mau survive di bakat kita, atau kita mau melenceng ke hal yang lain? Itu adalah pilihan. Gitu. Makanya di sesi yang terakhir ini, ya, di materi yang terakhir, nanti sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya, kalau misalkan nggak sesuai sama rekomendasi itu kayak gimana sih? Nah, ini dia hal harus dilakukan. Pahami dulu minat dan kemampuan diri kita, alias bakat dalam diri kita. Gitu. Nah, pekerjaan ini tidak harus sesuai dengan minatnya, tapi profesinya itu harus sesuai dengan minatnya kita. Jadi kita harus paham dulu minat kita tuh sama apa aja. Terus menyesuaikan ke tujuan akhir, dalam tanda kurung surga. Jadi gini, ketika teman-teman berprofesi, yang salah satu poinnya tadi adalah berkontribusi, ya enggak? Nah, kalau berkontribusi ini kita kaitin dengan amalan, maka profesi itu seharusnya menjadi amalan terbaik kita. Amalan yang akan menabung amal-amal soleh kita untuk menuju ke surganya. Gitu. Maka kita harus paham dulu, kita mau masuk surga, kita mau masuk surga nih. Ada yang nggak mau masuk surga? Oke. Di sini pada mau masuk surga ya? Nah, Mau, mau. mau ya? Oke, siap. Nah, kalau mau masuk surga, pernah nanya nggak ke dalam diri sendiri? Kita pengen masuk surga, jalur surganya jalur apa? Hmm. Pernah nggak sih nanya ke dalam diri sendiri? Kita pengen masuk surga, surganya itu jalur apa? Gitu loh. Sehingga apa? Sehingga benar-benar akan menjadi apa ya? Melekat dalam diri kita bahwa emang kita tuh pengen ke surga pakai jalur itu, gitu. Ada tanya ke dalam diri. Jadi kita melakukan self talk juga, meyakinkan diri sendiri. Dan yang terakhir, konsultasi juga dengan ahli, gitu loh. Jadi ngobrol-ngobrol juga, bagusnya nih ke arah mana nih, gitu. Ya tadi kan ada Kak Aisyah nih, ini bagus nih sharing-sharing nih, gitu loh. Latar belakangnya kuliah biologi, minatnya ke passion, apa namanya, graphic designer. Nah, tapi sekarang jadi ibu rumah tangga, tapi nggak pandai jualan. Nah, diluruskan, gitu. Nanti kita bahas ya. Ini ada Kak Nabila juga. Saya thinking latar belakang pendidikannya adalah komunikasi. Sekarang di lembaga perpolitikan. Kira-kira kudu gimana ya Kak? Hehe, siap, mantap. Jalur jariah Kak. Jariah berarti jariah apa nih? Ada jariah ilmu, ada jariahnya itu berupa harta, ya kan? Mau apa nih? Gitu loh. Nah, itu bisa kita spesifikkan. Jadi bener-bener dispesifik. Oh, kita maunya apa nih? Dek, gitu. Oke, kalau misalkan jalur ilmu berarti coba, ini ada Kak Putri ya. Kak Putri mau mewariskan ilmu apa yang jariah? Gitu loh. Mau mewariskan ilmu apa yang jariah kira-kira? Gitu loh. Itu bisa berupa buku, bisa berupa modul pembelajaran, bisa berupa sistem pendidikan gitu loh. Yang mana ketika sistem itu dijalankan atau buku itu dibaca, maka ilmu-ilmunya itu akan mengalir dan membantu lebih banyak orang lain. Gitu. Inilah yang dinamakan profesi. Kak, kalau misalkan profesinya mau menjadi seorang tadi, apa namanya, cendekiawan, pengennya tuh ilmu yang jariah, tapi ternyata pekerjaannya saat ini nggak mendukung, gimana? Maka salah satunya adalah kita bisa tobat profesi. Ada dua pilihannya, opsinya ada dua. Kita memilih bertahan dengan struggle dengan kekuatan kita yang ada. Nanti saya sharing juga kekuatan-kekuatannya itu dan cara untuk struggling seperti apa. Atau opsi kedua, tobat profesi. Ya udah, kalau misalkan emang pengen menjadi seorang cendekiawan, maka
pekerjaan saat ini jangan menjadi seorang apa namanya presenter gitu loh, atau menjadi seorang MC. Berarti harus jadi apa? Jadi doktor gitu loh. Harus harus kuliah yang tinggi gitu loh. Kalau perlu nanti jadi guru besar gitu. Jadi semakin spesifik akan jadi apa namanya semakin ahli di profesi yang diinginkan ya untuk masuk surga gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman berkesempatan ikutan di workshop Stephen Level 2, itu ada sesi tersendiri, judulnya itu Social Roles, teman-teman. Social roles itu apa sih sebenarnya? Social roles itu adalah panggilan sosial atau peran sosial kita. Ya, dan ini menjadi panggilan kita menuju ke surga. Yang mana nantinya ujung-ujungnya dari social roles ini adalah profesi terbaik buat kita ya, profesi terbaik buat kita. Maka sangat dianjurkan juga kalau misalkan nanti teman-teman setelah dites Stephen ikutan di workshop Stephen level 1 dan juga workshop Stephen level 2. Nah, Stephen juga memberi anjuran. Berinvestasilah pada kelebihan Anda. Biarkan kelemahan Anda terdidik secara alami dan tertutup. Temukan karpet merah kesuksesan hidup Anda mulai dari sekarang. Investasi pada kelebihan, biarkan kelemahan terdidik secara alami. Gitu, teman-teman.